Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam kegiatan belajar mengajar Sejarah Indonesia kelas 11 semester yang pertama ini. Bapak ucapkan terima kasih sudah mau bergabung dalam aktivitas KBM kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki materi yang terbaru di semester pertama ini, masuk ke bab yang kedua. Di bab kedua ini, kita akan membahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Jika di bab satu yang lalu, kita sudah membahas tentang bagaimana kedatangan bangsa-bangsa Eropa dan bagaimana bangsa-bangsa Eropa tersebut mengembangkan kolonialisme dan imperialisme di Nusantara atau di Indonesia, maka di bab yang kedua ini kita akan membahas bagaimana respon dari bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Nah, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme ini adalah respon, ya, respon terhadap tujuan atau terhadap maksud dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang terbuka terhadap bangsa-bangsa lain ya di belahan bumi manapun dan sangat-sangat menjunjung toleransi. Nah, pada masa perdagangan rempah-rempah di dunia, di mana salah satu penghasil rempah-rempah di dunia itu adalah bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia itu sangat terbuka terhadap bangsa-bangsa asing yang ingin melakukan kontak khususnya dalam kontak perdagangan rempah-rempah dengan memandang hak dan kesetaraan yang sama antar satu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, ketika bangsa Eropa datang dan mendarat di Kepulauan Nusantara atau di Indonesia, tentu saja bangsa Indonesia itu merespon ya kedatangan bangsa Eropa tersebut pertama kali dengan sangat baik atau dengan sikap yang terbuka. Hal ini semata-mata karena bangsa Indonesia sudah berpengalaman melakukan kontak dengan kebudayaan-kebudayaan atau bangsa-bangsa asing dalam kaitannya hubungan perdagangan internasional. Nah, maka tidak menganehkan ketika bangsa-bangsa Eropa seperti Spanyol, Portugis maupun Belanda mendarat di Kepulauan Nusantara, respon-respon masyarakat pribumi itu sangat baik. Seperti tercatat dalam sejarah bagaimana proses kedatangan bangsa Portugis ya maupun Spanyol di Kepulauan Maluku ataupun kedatangan bangsa Belanda di kerajaan atau Kesultanan Banten itu disambut dengan tangan yang terbuka sebagai bentuk harapan kerjasama di masa yang akan datang secara setara. Akan tetapi pada kenyataannya ya bangsa-bangsa Eropa dalam perjalanannya itu ternyata menampilkan sisi-sisi arogannya, ya, menampilkan sisi-sisi jeleknya, dan menampilkan tujuan awal mereka datang ke Nusantara itu. Ya, mereka dalam perjalanannya ternyata memaksakan kehendak dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Nah, pemaksaan kehendak itu apa? Ternyata menimbulkan gejolak ya antara bangsa Eropa dengan bangsa pribumi atau dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Sehingga kemudian terjadilah sebuah perlawanan atau perang ya yang merupakan bentuk reaksi dari bangsa Indonesia terhadap keserakahan dan keinginan bangsa-bangsa Eropa yang ingin menguasai dan melakukan penjajahan di Kepulauan Nusantara. Nah, pada pembahasan materi kali ini, ya, perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme itu dibagi ke dalam dua submateri besar. Yang pertama adalah perang melawan keserakahan dan hegemoni kongsi dagang, sedangkan yang kedua adalah perang melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas submateri tentang bagaimana perlawanan bangsa Indonesia atau perang yang dilakukan oleh bangsa Indonesia melawan keserakahan dan hegemoni kongsi dagang. Nah, perang melawan keserakahan dan hegemoni kongsi dagang merupakan perang atau perlawanan rakyat terhadap praktek monopoli dagang yang dilakukan oleh kongsi dagang bangsa Eropa, dalam hal ini Spanyol, Portugis, dan Belanda atau VOC. Ya, seperti yang disebutkan tadi di awal, bahwa bangsa Indonesia itu menganggap bahwa bangsa Eropa itu sebagai mitra dalam hubungan perdagangan rempah-rempah pada waktu itu. Akan tetapi, bangsa Eropa, dalam hal ini seperti Spanyol, Portugis maupun Belanda, itu ternyata tidak sama memandang bangsa Indonesia. Ya, mereka tidak memandang kita sebagai mitra, melainkan mereka memandang kita ini sebagai objek, ya, objek penjajahan mereka. Sehingga dalam perjalanannya, transaksi-transaksi dagang itu menjadi kacau akibat keserakahan bangsa-bangsa Eropa ini. Jadi bangsa Eropa mulai menunjukkan semangat dan nafsu mereka untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, bahkan menguasai perkebunan rempah-rempah di Nusantara yang pada waktu itu dikelola oleh kerajaan-kerajaan yang merdeka. Nah, sehingga hal tersebut menimbulkan atau memunculkan perlawanan dari bangsa Indonesia yang merasa sebagai bangsa yang merdeka untuk melawan bangsa asing yang ingin merebut kemerdekaan mereka. Nah, perlawanan-perlawanan terhadap kongsi dagang ini tercatat dalam sejarah. Ya, banyak sekali perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap keserakahan-keserakahan kongsi dagang tersebut. Di antaranya yang tercatat itu adalah yang pertama adalah Kesultanan Aceh ya melawan Portugis dan VOC. Jadi perlawanan Kesultanan Aceh melawan Portugis dan VOC, di mana Kesultanan Aceh ini berusaha untuk mengusir Portugis dari Malaka maupun berusaha untuk membendung ya keinginan VOC yang ingin menguasai Kesultanan Aceh. Lalu yang kedua ada perlawanan dari Kesultanan-Kesultanan Maluku melawan keserakahan dari bangsa Spanyol, Portugis maupun Belanda. Seperti yang kita ketahui bahwa rempah-rempah itu dihasilkan sebagian besar diantaranya itu dari Kepulauan Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah terbesar pada masa itu, ya Maluku ini atau memiliki beberapa kerajaan-kerajaan yang besar. Di antaranya ada kerajaan Ternate maupun Tidore yang sifatnya itu merdeka atau independen. Nah, dengan kedatangan bangsa Portugis, kedatangan bangsa Spanyol ke Kepulauan Maluku itu menimbulkan banyak masalah. Sehingga akhirnya pada klimaksnya bangsa-bangsa Maluku ya, bangsa-bangsa Maluku itu, penduduk-penduduk Maluku, kesultanan-kesultanan Maluku itu berusaha untuk mengusir Spanyol, Portugis maupun Belanda dari Kepulauan Maluku. Ya, karena bangsa-bangsa Eropa tersebut berusaha untuk menguasai atau memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Juga ada perlawanan dari Kesultanan Mataram Islam. Ya, Mataram Islam yang merupakan cikal bakal dari Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta pada hari ini, itu tercatat dalam sejarah pernah melakukan perlawanan terhadap hegemoni VOC. Ya, Kesultanan Mataram Islam di bawah pimpinan Sultan Agung itu pernah berusaha untuk melawan VOC dan mengusir VOC dari tanah Jawa. Ya, kenapa Sultan Agung itu ingin mengusir VOC dari tanah Jawa? Tentu ada sebab musababnya. Tentu ada hal-hal yang merugikan Mataram Islam, sehingga Sultan Agung harus berencana untuk mengusir VOC. Ya, karena seperti pepatah mengatakan tidak ada asap jika tidak ada api. Pun pula dengan Kesultanan Banten maupun Makassar yang ada di Sulawesi. Kesultanan Banten maupun Makassar ini tercatat dalam sejarah memiliki hubungan yang cukup harmonis, memiliki keterikatan historis, salah satunya karena bersama-sama memiliki musuh yang sama yaitu VOC atau Belanda. Nah, dalam sejarah Kesultanan Banten maupun Kesultanan Makassar ini
Tercatat dua kesultanan ini pernah berperang melawan VOC yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di dua kesultanan tersebut. Ya, sama seperti Kesultanan Mataram Islam, kedua kesultanan ini, Banten dan Makassar ini berusaha untuk mengusir VOC dari tanahnya karena VOC ini terlihat sekali keserakahannya ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Karena VOC tidak mau memandang Banten dan Makassar sebagai mitra, melainkan sebagai objek atau subordinat dari keserakahan mereka. Nah, ini adalah beberapa perlawanan-perlawanan rakyat Indonesia terhadap keserakahan dan hegemoni kongsi dagang. Nah, untuk lebih jauhnya, silahkan kalian boleh membacanya, ya, membaca bagaimana perlawanan-perlawanan ya dari Kesultanan Aceh, dari kesultanan-kesultanan di Maluku, Kesultanan Mataram, Banten maupun Makassar dalam perlawanan mereka untuk mengusir para penjajah tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak hanya mengantarkan kalian ke pembukaan atau gerbang materi pembahasan tersebut. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian explore lebih jauh. Silahkan kalian baca materi perlawanan terhadap kongsi dagang dan hegemoni monopoli yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa tersebut. Silahkan kalian baca materinya ya yang ada di lembar kerja siswa dan boleh pula kalian baca dari sumber-sumber lain. Ya, baik itu buku paket maupun internet. Silahkan kalian baca bagaimana sejarah asal muasal masalah apa yang sebenarnya menimbulkan perlawanan terhadap bangsa-bangsa Eropa di kesultanan-kesultanan yang Bapak sebutkan tadi. Ya, kemudian setelah kalian baca, silakan coba kalian kerjakan latihan siswa di lembar kerja siswa halaman 25 kalian. Ya, di sana ada beberapa pertanyaan yang muncul, silahkan kalian kerjakan dan kemudian nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Ya, tidak perlu dikumpulkan karena nanti kita akan bahas, Bapak langsung akan membahas jawaban-jawaban tersebut bersama-sama kalian. Nah, mungkin itu saja ya pemaparan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.